ciri-ciri orang yang mengalami celaka, baik celaka di dunia maupun akhirnya di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ada ungkapan dari Syekh Fudail bin Iyad dalam karyanya di Tazkiratul Auliya, dijelaskan ciri-ciri orang yang mengalami celaka, baik celaka di dunia maupun akhirnya di akhirat. Khamsi min alamatis syaqawah, ada 5 tanda-tanda orang-orang yang mengalami celaka. Siapa orang-orang yang akan mengalami celaka tersebut? Kata panjenenganipun ataupun kata Syekh Fudail bin Iyad, al-qaswatul qalbi, yakni hati yang keras. Yang kedua, wajumudul ain, mata yang tidak pernah menangis. Yang ketiga, waqillatul haya, sedikitnya rasa malu. Yang keempat, waraghibatu fid dunya, terlalu cinta dunia. Yang terakhir, waraghibatu fid dunya, yang terakhir, watulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Jamaah rahimakumullah, dari ungkapan Syekh Fudail bin Iyad tersebut bisa memberi arahan, tuntunan kepada kita semua agar kita selalu berhati-hati dalam bersikap, baik dalam bertindak, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang celaka di dunia maupun celaka di akhirat kelak. Kerasnya hati, al-qaswatu fil qalbi, terkadang orang yang keras hatinya di dalam dirinya, di dalam diri kita ini akan tumbuh sifat tercela, tidak sadar. Sebab kerasnya hati kita akan bisa menumbuhkan sifat-sifat yang tercela. Mungkin mulai dari kesombongan, iri, dengki, hasud, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, tentu akan bisa menjadikan celaka di dalam diri kita sendiri, dan akhirnya kita akan terlunta-lunta dunia maupun akhirat. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, mata yang tidak pernah menangis, wajumudul ain, sebab orang yang menangis karena menyesali dosa-dosanya yang pernah dia lakukan atau kita lakukan, orang yang seperti ini termasuk orang yang beruntung, kata Syekh Fudail bin Iyad di dalam karyanya Tazkiratul Auliya. Orang yang beruntung dia menangis karena melakukan suatu kesalahan, baik kesalahan belum sempurna menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kesalahan kita sesama manusia, disadari ataupun tidak, gampang menyesali dan meneteskan air mata. Jamaah rahimakumullah, dan orang yang termasuk golongan yang bisa celaka, yaitu terbiasa melakukan hal-hal kemaksiatan, biasa melakukan suatu kesalahan atau menyalahi orang lain, senang menghasut orang lain,
senang memvonis orang lain, senang mencari kesalahan orang lain. Namun mereka atau kita sendiri tidak pernah menyesal, apalagi menangis atas apa yang diperbuatnya. Inilah yang menjadi malapetaka atau menyebabkan kita bisa celaka di dunia maupun akhirat. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga sedikit rasa malunya, wa qillatul haya, sedikit rasa malunya. Sebab rasa malu adalah sebuah benteng atau bisa menjadi benteng dari melakukan perbuatan keburukan, baik perbuatan maksiat, baik menyalahi orang lain, baik menghasut orang lain, intinya berbuat buruk kepada yang lainnya atau perilaku-perilaku yang lainnya. Orang yang seperti ini senantiasa memelihara dan menjaga rasa malunya dan berhati-hati. Orang yang mempunyai rasa malu akan menjaga perilakunya. Jamaah rahimakumullah, dia akan menjaga dan berhati-hati baik dalam ucapannya maupun perbuatannya. Akan terus berhati-hati perilakunya atau tingkah lakunya sesama makhluk di alam jagat ini. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu, orang tersebut akan mengalami celaka karena mereka terang-terangan melakukan maksiat. Dia tidak malu untuk menghibah orang lain, dia tidak malu menggunjing orang lain, membodohi orang lain, bahkan menyakiti orang lain, bahkan melakukan suatu maksiat di depan umum. Dia terang-terangan, bahkan kita sendiri terang-terangan melakukan dosa, tidak ada rasa malu. Inilah yang menyebabkan kita menjadi celaka di dunia maupun akhirat. Jamaah rahimakumullah, yang keempat, cinta dunia, termasuk warrohibatu fit dunya, terlalu cinta dunia. Termasuk orang yang celaka, yaitu terlalu hubbud dunya, cinta dunia. Sebab banyak orang yang sakit, banyak orang saling bertikai, saling memerangi, saling selisih paham, bahkan saling membunuh, bahkan ada yang terjadi bunuh diri, merampok, dan lain sebagainya, sebab terlalu cinta dunia dan lupa kewajiban akhiratnya. Hidup memang butuh dunia, tapi jangan sampai kita lupa tujuan hidup, yakni tujuan akhirat. Kalau kita semua diberi amanah dunia oleh Allah, suatu harta benda yang berlebih, jangan sampai kita lupa dengan hak-hak fakir miskin, hak-hak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita mampu menolong, tolonglah dengan tujuan ridha Allah, sebab itu semua hakikatnya perintah Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, watulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Orang yang terlalu panjang angan-angannya, ia akan mempunyai tingkat khayal yang tinggi, mempunyai tingkat halusinasi yang berlebihan, bahkan akhirnya melupakan yang nyata atau kasunyata atau kenyataannya, melupakan. Mereka melupakan dengan kenyataan yang sebenar-benarnya. Orang yang terlalu panjang angan-angannya,
akan berambisi meraih suatu kesuksesan di dunia, akan tetapi mereka melupakan tujuan akhiratnya. Orang yang panjang angan-angannya akan mudah untuk melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari cuplikan atau ungkapan Syekh Fudail bin Iyad tersebut di dalam karyanya di kitab Tazkiratul Aulia tersebut menjadi mudzakarah kita semua, saling mengingatkan, dan akhirnya kita sering berintrospeksi diri, bermawas diri, kedepannya terus belajar baik menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dari kami selaku pengayom santri Embongan dan seluruh channel YouTube santri Embongan, termasuk channel YouTube santri Embongan official, kami akhiri. Salam santri Embongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.